Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Ayu duduk di depan cermin besar di ruang tamu kecilnya, merapikan peralatan make-up yang tertata rapi. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, ia harus mempersiapkan pernikahan pengantin yang akan dirias. Ayu dikenal di desa kecilnya sebagai perias pengantin yang memiliki sentuhan ajaib. Setiap wajah yang ia rias, seolah memancarkan cahaya baru, membuat pengantin menjadi pusat perhatian di hari bahagia mereka. Namun, di balik keberhasilannya, ada sebuah rahasia yang belum pernah diceritakan pada siapapun. Selama bertahun-tahun, Ayu menjalani kehidupannya dengan sederhana. Ia tinggal di rumah kecil yang diwarisi dari orang tuanya, di sebuah desa yang jarang dikenal orang. Meskipun terkenal dengan keahliannya, kehidupannya tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Setiap hari ia harus berjuang melawan utang yang menumpuk, karena usaha periasannya tidak selalu mendapat banyak klien. Tidak jarang, ia harus menunda pembayaran listrik atau mencari uang tambahan dari pekerjaan lain demi bertahan hidup. Semuanya berubah ketika Ayu bertemu dengan seorang wanita tua yang misterius. Hari itu, ketika Ayu sedang menyusun alat rias di meja, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang datang ke rumahnya. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam dan menatap Ayu dengan mata yang dalam, seolah bisa membaca setiap pikiran dalam benaknya. "Apakah kamu Ayu, perias pengantin terkenal di desa ini?" tanya wanita itu dengan suara berat, tetapi lembut. Ayu terkejut, namun ia mengangguk ragu. "Ya, saya Ayu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita tua itu tersenyum samar. "Aku Nenek Sinta. Aku tahu banyak tentangmu, Ayu. Aku mendengar bahwa kamu sedang kesulitan. Apa kamu ingin hidup dalam kemewahan, tanpa perlu khawatir tentang utang atau masa depan?" Ayu merasa sedikit curiga, tetapi tawaran tersebut terdengar terlalu menggoda untuk diabaikan. "Apa maksud nenek?" "Pesugihan," jawab Nenek Sinta dengan tenang. "Aku bisa memberimu kekayaan dan kemewahan yang tak terbayangkan. Asalkan kamu mau menerima sebuah tawaran." Ayu menundukkan kepalanya. Matanya menatap lantai. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Utang yang harus dibayar. Tekanan dari orang-orang yang mengharapkannya untuk berhasil. Mungkin ini adalah kesempatan yang selama ini ia cari. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata Nenek Sinta. Sesuatu yang membuatnya merasa ragu. "Pesugihan? Apakah itu aman?" tanya Ayu dengan hati-hati. "Jangan khawatir," jawab Nenek Sinta. "Semua yang aku berikan adalah hal yang sah. Kamu hanya perlu merias pengantin dengan cara yang sedikit berbeda. Gunakan kekuatan yang aku berikan padamu. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Ayu merasa cemas, namun dorongan untuk keluar dari kesulitan hidupnya membuatnya mengabaikan keraguan itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ayu, suaranya penuh harap. Nenek Sinta tersenyum lebar, matanya berbinar. "Cukup rias pengantin dengan sentuhan yang istimewa. Akan ada banyak keuntungan yang mengikutinya. Ayu, keinginanmu akan terwujud. Kamu hanya harus mengikuti petunjukku." Setelah percakapan itu, Ayu merasa aneh. Tidak ada yang datang begitu saja tanpa harga yang harus dibayar. Tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk mengubah nasibnya membuatnya tidak bisa menolak tawaran itu. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Nenek Sinta, Ayu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai menggunakan teknik-teknik baru yang diberikan oleh Nenek Sinta. Setiap kali merias pengantin, wajah mereka seolah bersinar lebih terang, aura mereka lebih memikat. Dan yang lebih mengejutkan, pengantin-pengantin itu selalu datang dengan kebahagiaan yang luar biasa, tampak sempurna di hari pernikahan mereka. Keberhasilan Ayu dalam merias pengantin tidak hanya membuatnya terkenal lebih luas, tetapi juga membawa kekayaan yang tak terduga. Ia mendapatkan banyak uang, rumahnya yang kecil mulai direnovasi menjadi lebih besar dan mewah,
Bahkan ia mulai memiliki mobil yang dulu hanya bisa ia impikan. Semua ini datang dengan cepat, seolah dunia berpihak padanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ayu mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap kali merias pengantin dengan cara yang diajarkan Nenek Sinta, ia merasa seolah ada yang hilang dari dirinya. Setiap pengantin yang ia rias menjadi lebih cantik, lebih bersinar, namun ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Tidak lama setelah merias pengantin, Ayu merasa kosong. Ada rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Tidak hanya itu, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari. Sebuah suara yang mengingatkannya bahwa setiap keberhasilan yang ia nikmati datang dengan harga yang sangat mahal. Malam itu, ketika Ayu sedang bersiap-siap untuk merias pengantin yang baru, ia merasa ketakutan. Sebuah perasaan aneh menyerangnya. Ia mulai meragukan pilihannya. Apakah benar ia harus melanjutkan pesugihan ini? Apakah kekayaan dan kemewahan yang didapatkan dengan cara seperti ini benar-benar sebanding dengan apa yang harus dibayar? Ketika Ayu mempersiapkan peralatan riasnya, sebuah bayangan hitam melintas di depannya. Suara lirih terdengar di telinganya. Semakin banyak yang kamu beri, semakin banyak yang harus kamu ambil. Ayu menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Tetapi suara itu terus berulang, semakin keras, semakin menakutkan. Ayu tahu, ia harus membuat keputusan besar. Tidak bisa terus-menerus berada dalam kebingungannya. Tetapi apakah ia cukup berani untuk menolak tawaran Nenek Sinta? Ayu terjaga di tengah malam, tubuhnya berpeluh dingin. Suara bisikan itu kembali menghantuinya, membuat hatinya berdebar dengan kecemasan yang semakin kuat. Semakin banyak yang kamu beri, semakin banyak yang harus kamu ambil. Suara itu seakan-akan menggema dalam pikirannya, mengisi ruang kosong dalam hatinya yang penuh dengan keraguan. Pagi harinya, Ayu memutuskan untuk kembali bertemu dengan Nenek Sinta. Ia merasa ada yang salah dengan jalan yang ia pilih. Tidak mungkin hidupnya bisa sebaik ini tanpa ada konsekuensi yang harus dibayar. Sesampainya di rumah Nenek Sinta, Ayu merasakan hawa yang tidak biasa. Rumah itu terlihat sepi dan gelap, meski siang hari. Pintu kayu tua itu terbuka dengan sendirinya, seolah menunggu kedatangannya. Tanpa ragu, Ayu melangkah masuk. "Nenek, ada yang ingin saya bicarakan," kata Ayu dengan suara bergetar. Nenek Sinta muncul dari balik tirai yang tertutup rapat. Matanya yang tajam memandang Ayu dengan penuh perhatian. "Apa yang mengganggumu, Ayu?" tanya Nenek Sinta. Suaranya serak, penuh misteri. Ayu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Nenek, saya merasa ada sesuatu yang salah. Setiap kali saya merias pengantin dengan cara yang kamu ajarkan, saya merasa semakin kehilangan diri saya. Saya mendengar suara-suara aneh, dan saya merasa terjebak dalam sesuatu yang saya tidak mengerti." Nenek Sinta terdiam sejenak. Ia kemudian berjalan mendekat dan meletakkan tangan keriputnya di bahu Ayu. "Ayu, setiap keputusan yang kita buat dalam hidup pasti ada harganya. Kamu ingin kekayaan, kemewahan, tapi kamu harus membayar dengan harga yang setimpal." Ayu menunduk, merasa berat dengan kata-kata Nenek Sinta. "Tapi apa yang harus saya bayar, Nenek? Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya merasa terjebak dalam permainan yang tidak saya pahami." Nenek Sinta tersenyum, namun senyum itu tampak lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Harga yang harus kamu bayar adalah jiwa. Setiap kali kamu merias pengantin dengan kekuatan yang aku beri, ada bagian dari dirimu yang hilang. Tetapi, tidak hanya kamu yang terpengaruh. Setiap pengantin yang kamu rias akan membawa kutukan yang tak terhindarkan." Ayu terkejut. "Jadi, setiap pengantin yang saya rias, mereka juga terlibat dalam pesugihan ini?" "Benar," jawab Nenek Sinta dengan suara pelan. "Kamu membawa mereka ke dalam kutukan yang sama. Makin banyak yang kamu rias, makin banyak jiwa yang terikat. Mereka semua akan kehilangan sesuatu, sama seperti kamu." Ayu merasa gelisah. Hatinya dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. "Saya tidak bisa terus seperti ini, Nenek. Saya tidak mau menambah beban hidup orang lain. Saya ingin menghentikan semua ini."
Nenek Sinta tertawa pelan, dan tawa itu terdengar mengerikan di telinga Ayu. Hentikan? Kamu bisa berhenti kapan saja, Ayu. Tetapi, kamu tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan takdir yang sudah digariskan untukmu. Kamu sudah terjebak dalam lingkaran ini. Setiap kali kamu ingin keluar, semakin dalam kamu akan terjerat. Ayu merasakan tubuhnya lemas. Nenek Sinta berbicara dengan begitu tenang, namun kata-katanya menusuk langsung ke dalam jantungnya. Ia merasa terpojok, tidak ada jalan keluar yang jelas. Namun, di dalam hatinya, Ayu tahu bahwa ia harus memilih. Apakah ia akan terus menjalani hidup yang penuh dengan kekayaan dan keindahan semu ini? Atau ia akan berjuang untuk keluar dari kutukan yang sudah membelenggunya? Ayu berpaling dan melihat keluar jendela. Ia melihat matahari terbenam dengan indah, namun perasaan di dalam hatinya justru semakin gelap. Ia tahu, untuk setiap langkah yang diambil, ada keputusan yang harus dibayar. Dan pada akhirnya, keputusan itu akan menentukan apakah ia akan mendapatkan kedamaian, atau terjerat dalam penderitaan yang tiada akhir. Baiklah, Nenek, kata Ayu akhirnya, dengan suara yang penuh keyakinan. Jika ini adalah takdir saya akan menerimanya. Tapi saya ingin tahu satu hal, apakah ada cara untuk mengakhiri semua ini, untuk menghentikan kutukan yang saya bawa? Nenek Sinta menatap Ayu dengan mata yang tajam. Mungkin ada, Ayu. Tapi untuk menghentikan kutukan ini, kamu harus siap mengorbankan lebih dari sekadar kekayaan atau hidupmu. Kamu harus siap untuk mengorbankan apa yang paling berharga bagimu. Ayu merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Apa yang lebih berharga daripada hidupnya? Namun, ia tahu bahwa ia harus terus mencari cara untuk keluar dari pesugihan ini, meskipun jalan yang harus dilalui semakin gelap. Setelah pertemuan itu, Ayu merasa ada beban berat yang menimpanya. Ia kembali ke rumahnya dengan pikiran yang kacau. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan beban yang semakin menekan, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya agar tidak melangkah lebih jauh. Namun, tekadnya untuk menemukan jalan keluar tidak pernah pudar. Ia tahu, jika tidak ada cara untuk mengakhiri semua ini, maka ia harus mencari jalan lain, meski harus berhadapan dengan kegelapan yang tak terbayangkan. Malam itu, Ayu duduk termenung di sudut kamarnya, menatap lampu minyak yang redup. Ia merasa terperangkap dalam jaring yang semakin rapat, di antara kekayaan yang ia nikmati dan kutukan yang mengancam. Suara bisikan yang semakin sering ia dengar membuatnya semakin gelisah. Semakin banyak yang kamu beri, semakin banyak yang harus kamu ambil. Kata-kata itu seakan membayangi setiap langkahnya. Ia merasa tak bisa melangkah tanpa membayar harga yang semakin mahal. Sejak pertemuannya dengan Nenek Sinta, Ayu merasa semakin terbebani. Setiap kali ia merias pengantin, ada perasaan berat yang menghimpit hatinya. Wajah para pengantin yang terlihat sempurna, seolah menjadi saksi bisu dari kutukan yang ia bawa. Makin banyak yang ia rias, makin banyak nyawa yang terikat dalam pesugihan ini. Ayu tidak bisa menahan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Namun, dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mencari cara mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kehidupan yang penuh kebohongan ini. Ayu tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini, dan itu berarti ia harus menghadapi Nenek Sinta, orang yang memberinya jalan ini sejak awal. Pada malam hari, Ayu pergi menemui Nenek Sinta sekali lagi. Kali ini, hatinya lebih mantap. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang pesugihan. Ia ingin bebas, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit di hadapannya. Saat Ayu memasuki rumah Nenek Sinta, suasana yang lebih gelap dari sebelumnya menyambutnya. Rumah itu terasa semakin menakutkan, dengan aroma kemenyan yang menyengat dan lilin-lilin yang berkedip lemah di setiap sudut. Nenek Sinta berdiri di tengah ruangan, menunggu kedatangan Ayu dengan senyum misterius di wajahnya. Ayu, sudah lama kau tidak datang. Apa yang membawamu ke sini malam ini? Nenek Sinta bertanya dengan suara penuh teka-teki. Ayu menghirup napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya ingin mengakhiri semua ini. Nenek, saya tidak ingin lagi terjebak dalam pesugihan ini. Saya ingin keluar dari kutukan ini.
Nenek Sinta menatapnya dengan mata yang tajam, seolah melihat jauh ke dalam hati Ayu. Kamu ingin berhenti? Hanya sedikit yang bisa keluar dari lingkaran ini. Ayu, kamu tahu, bukan? Setiap kali kamu merias pengantin, kamu semakin dalam terjerat. Kamu harus membayar harga yang lebih besar untuk keluar. Ayu menatap Nenek Sinta dengan penuh tekad. Saya sudah siap. Nenek, apa yang harus saya lakukan? Nenek Sinta terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Untuk menghentikan kutukan ini, kamu harus memberi pengorbanan yang lebih besar. Kamu harus mengorbankan nyawa seseorang yang paling dekat denganmu. Ayu terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksud nenek? Mengorbankan nyawa? Saya tidak bisa melakukan itu. Tidak ada yang bisa bebas tanpa membayar harga yang setimpal, kata Nenek Sinta. Suaranya semakin berat. Jika kamu ingin mengakhiri kutukan ini, kamu harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal terakhirmu. Tidak ada jalan keluar selain itu. Ayu merasa tubuhnya lemas. Kata-kata Nenek Sinta seperti petir yang menyambar, menghancurkan segala harapan yang ia miliki untuk bebas. Ia tahu bahwa pilihan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia harus memilih siapa yang akan menjadi korban terakhir dalam pesugihan ini. Ayu merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan seseorang yang ia cintai. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa Nenek Sinta tidak akan memberinya pilihan lain. Semua yang ia miliki saat ini, kekayaan, kemewahan, datang dengan harga yang sangat tinggi. Siapa yang harus saya korbankan? Tanya Ayu dengan suara yang hampir tak terdengar. Nenek Sinta tersenyum tipis. Pilihlah seseorang yang benar-benar dekat denganmu. Hanya dengan begitu, kamu bisa membebaskan dirimu dari kutukan ini. Ayu merasa hatinya hancur. Seseorang yang sangat ia cintai harus menjadi korban, dan ia harus memilih. Waktu terus berjalan, dan keputusan itu harus segera dibuat. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, maka kutukan ini akan semakin menguat, semakin menghancurkan hidupnya. Namun, dalam keputusasaannya, Ayu mulai mencari celah untuk keluar dari situasi ini. Ada satu hal yang ia yakini, pesugihan ini tidak akan bertahan selamanya. Ada cara untuk menghentikan semuanya tanpa harus mengorbankan orang yang ia cintai. Ayu menyadari bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Walaupun ia terjebak, masih ada harapan jika ia berani melawan Nenek Sinta. Ayu bertekad untuk menemukan cara lain. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, kutukan ini akan semakin menguasainya. Kekuatan Nenek Sinta terlalu besar, namun ia merasa ada kelemahan dalam diri wanita tua itu. Ayu harus menemukan celah itu, dan menggunakannya untuk membebaskan diri. Ayu tidak bisa tidur semalam suntuk. Pikiran-pikirannya terus berputar dalam benaknya, bertarung antara rasa takut dan harapan. Wajah Nenek Sinta yang menakutkan, tawaran kutukan yang mengerikan, dan perasaan bersalah yang terus menghantui setiap langkahnya. Semuanya menyatu dalam satu perasaan yang berat. Tetapi, di balik semua itu, ada satu hal yang ia yakini. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini tanpa harus mengorbankan orang yang paling ia cintai. Pagi itu, Ayu memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu ia hindari, rumah lama orang tuanya. Rumah itu terletak di pinggir desa, sepi, dan hampir terlupakan. Namun, Ayu merasa bahwa ada sesuatu di sana yang bisa membantunya keluar dari lingkaran pesugihan ini. Mungkin ada petunjuk, atau bahkan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu orang tuanya yang bisa menjadi kunci untuk melawan Nenek Sinta. Sesampainya di rumah itu, Ayu merasa udara di sekitarnya terasa berat. Rumah itu sudah tua, dengan cat yang mengelupas dan daun pintu yang berderit setiap kali dibuka. Ia menginjakan kaki di lantai kayu yang berdebu, dengan hati yang penuh ketakutan. Dulu, saat masih kecil, rumah itu adalah tempat yang penuh kenangan indah. Namun, setelah orang tuanya meninggal, rumah ini menjadi sepi dan terlupakan. Ayu mulai mencari-cari di sekitar rumah, membuka lemari-lemari lama, dan menyusuri setiap sudut ruangan. Akhirnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan kain usang. Kotak itu terlihat tua,
namun terjaga dengan baik. Ayu membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat usang. Sampulnya terbuat dari kulit, dengan tulisan yang hampir pudar. Ayu membuka halaman pertama buku itu dan mulai membacanya. Ternyata, buku itu berisi catatan tentang ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga Ayu. Di dalamnya terdapat berbagai pengetahuan tentang pesugihan, serta cara-cara untuk mengikatkan jiwa seseorang dalam sebuah kutukan. Ayu semakin terkejut ketika membaca sebuah bagian yang menjelaskan tentang cara menghentikan kutukan pesugihan. Ternyata, ada cara untuk memutuskan ikatan pesugihan tanpa harus mengorbankan nyawa seseorang. Namun, cara itu sangat berisiko, dan hanya bisa dilakukan jika seseorang benar-benar mengetahui kekuatan dari kutukan itu. Dengan gemetar, Ayu melanjutkan membaca. Di dalam buku itu terdapat petunjuk tentang bagaimana cara membebaskan diri dari kutukan, tetapi untuk melakukannya, Ayu harus menggali kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya sendiri. Ia harus menghadapi ketakutannya, dan menemukan keberanian untuk melawan Nenek Sinta. Ayu menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Nenek Sinta adalah dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada di dalam buku itu. Ia harus menggali kekuatan dari dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Tidak hanya itu, ia juga harus mencari cara untuk mematahkan kekuatan Nenek Sinta yang selama ini mengendalikan hidupnya. Dengan informasi yang ada di dalam buku itu, Ayu merasa sedikit lebih tenang. Meskipun jalannya penuh dengan bahaya, setidaknya sekarang ia tahu ada cara untuk melawan. Tetapi, ada satu hal yang mengganjal di benak Ayu. Buku ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara melakukannya. Beberapa halaman masih terlipat, dan beberapa bagian tampaknya hilang. Ayu tahu bahwa ia harus melanjutkan pencariannya, menggali lebih dalam, dan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus berjuang untuk mengakhiri kutukan yang selama ini menjeratnya. Pada malam yang sama, Ayu kembali menemui Nenek Sinta. Ia tahu, keputusan ini adalah langkah yang harus diambil, meskipun ia tidak sepenuhnya siap menghadapi konsekuensinya. Ia datang dengan tekad yang lebih kuat. Malam itu, ia membawa buku yang ia temukan di rumah orang tuanya, berharap bahwa apa yang tertulis di dalamnya bisa membantunya mengalahkan Nenek Sinta. "Ayu, kau kembali," kata Nenek Sinta. Suaranya terdengar lembut namun penuh ancaman. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Ayu menggenggam buku itu erat-erat. "Saya tahu cara untuk mengakhiri semua ini. Nenek, saya tidak akan lagi mengikuti pesugihan ini. Saya akan menghentikannya." Nenek Sinta menatap Ayu dengan senyum tipis, seolah-olah sudah tahu apa yang Ayu rencanakan. "Kamu pikir kau bisa menghentikan pesugihan ini? Kau sudah terjebak, Ayu. Tak ada jalan keluar." Ayu tidak gentar. "Ada jalan keluar. Saya akan menghancurkan kutukan ini, dan kamu tidak bisa menghentikannya." Nenek Sinta hanya tertawa pelan. "Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Aku yang memberikanmu kekuatan ini, dan aku bisa merampasnya kapan saja." Ayu tidak menyerah. Ia membuka buku itu dan mulai membaca mantra yang tertulis di dalamnya. Ia merasa kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi dengan keberanian. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, dan ia harus siap menghadapinya. Nenek Sinta semakin marah. "Kamu memang bodoh, Ayu. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Kekuatan yang ada padaku jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam buku itu." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan keluar dari tubuh Ayu, mengelilinginya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayu merasa bahwa ia akhirnya bisa mengendalikan kutukan itu, dan kini saatnya untuk memutuskan ikatan yang telah mengikatnya selama ini. Cahaya itu semakin terang, dan Nenek Sinta tampak terguncang. Ayu menatapnya dengan penuh tekad. "Ini akhir dari perjalanan ini, Nenek." Cahaya yang menyilaukan semakin intens, membanjiri seluruh ruangan dengan kehangatan yang tidak pernah Ayu rasakan sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan, seakan kekuatan yang selama ini terkunci dalam dirinya akhirnya terbangun. Nenek Sinta, yang sebelumnya tampak begitu kuat dan penuh percaya diri,
kini tampak cemas. Tubuhnya mulai bergetar, seolah ia merasakan sesuatu yang mengancam posisinya sebagai penguasa pesugihan ini. Ayu merasakan sebuah aliran energi yang kuat mengalir melalui setiap serat tubuhnya. Ia memfokuskan pikirannya, meresapi setiap kata dalam mantra yang ada di dalam buku tua itu. Aku tidak akan lagi menjadi bagian dari permainan ini, bisiknya dalam hati. Aku akan mengakhiri semuanya, bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung denganmu. Nenek Sinta mulai bergerak, berusaha untuk melawan energi yang dipancarkan Ayu. Tangan Nenek Sinta bergerak dengan cepat, mengeluarkan kekuatan gelap yang sebelumnya telah mengikat Ayu dalam pesugihan ini. Namun, Ayu tidak mundur. Ia mengangkat tangannya, menantang kekuatan gelap yang datang dari Nenek Sinta. Cahaya yang keluar dari tubuh Ayu semakin kuat, menyilaukan, dan membuat Nenek Sinta semakin mundur. Ini tidak akan berlangsung lama, Ayu, kata Nenek Sinta dengan suara serak. Kamu masih terlalu lemah untuk mengalahkanku. Kamu hanya memiliki kekuatan sementara. Ayu hanya tersenyum tipis. Kekuatan ini bukan milikku, Nenek. Ini kekuatan yang aku temukan di dalam diriku. Kekuatan yang tidak bisa kamu kendalikan. Dengan satu gerakan cepat, Ayu mengucapkan mantra terakhir dari buku itu. Sebuah ledakan cahaya besar mengarah ke Nenek Sinta, membuatnya terjatuh ke tanah. Seluruh ruangan berguncang hebat, dan Ayu merasa tubuhnya terangkat ke udara. Ia merasa seperti berada di ambang batas, di antara dua dunia, dunia pesugihan yang gelap dan dunia baru yang bebas dari kutukan. Ayu merasakan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan di dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dengan satu tarikan napas, ia memusatkan seluruh energi yang ia miliki ke dalam satu titik, melepaskan kekuatan itu sepenuhnya. Ledakan cahaya itu mengguncang dunia di sekitarnya. Nenek Sinta terjatuh. Tubuhnya seolah terkoyak oleh kekuatan yang tidak pernah ia prediksi. Dalam detik-detik terakhirnya, Nenek Sinta menatap Ayu dengan tatapan penuh kebencian. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, kata Nenek Sinta dengan suara yang semakin lemah, sebelum akhirnya tubuhnya menghilang dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan. Ketika semuanya reda, dan cahaya mulai meredup, Ayu terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas, dan ia merasa hampir kehabisan energi. Namun, ada perasaan lega yang mendalam mengalir dalam dirinya. Ia merasa bebas. Bebas dari kutukan yang telah mengikatnya selama ini. Tidak ada lagi bayang-bayang Nenek Sinta. Tidak ada lagi pesugihan yang membelenggunya. Ayu menarik napas dalam-dalam, merasa udara yang ia hirup begitu segar. Ia mengangkat pandangannya dan melihat sekitar. Ruangan itu kini tampak berbeda. Tidak lagi dipenuhi dengan kegelapan dan aura mencekam. Semuanya terasa lebih terang, lebih hidup. Ayu tahu, meskipun perjalanan ini telah mengubahnya selamanya, ia akhirnya berhasil menghentikan kutukan yang selama ini menguasainya. Namun, meskipun ia merasa bebas, Ayu tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Keputusan yang ia buat untuk melawan Nenek Sinta, dan untuk menghentikan pesugihan ini, tidak datang tanpa konsekuensi. Ayu sadar bahwa jalan hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia telah memilih untuk menanggalkan segala kemewahan dan kekayaan yang ia peroleh melalui pesugihan. Dan itu berarti ia harus mulai dari awal lagi. Ayu berdiri dengan tubuh yang masih lemah, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa sekarang ia bisa mulai menjalani hidup yang baru, tanpa beban dan tanpa kutukan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terjebak dalam godaan kekayaan yang datang dengan harga yang terlalu tinggi. Ia akan mencari kebahagiaan yang sejati, yang tidak datang dari darah dan air mata orang lain. Namun, sebelum ia pergi meninggalkan rumah itu, Ayu menatap ke arah tempat Nenek Sinta terakhir kali berada. "Terima kasih, Nenek," katanya dengan lirih, meskipun ia tahu bahwa Nenek Sinta tidak akan pernah mendengarnya. "Kamu telah memberiku kekuatan untuk menghentikanmu, dan itu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima." Dengan langkah perlahan, Ayu meninggalkan rumah yang kini kosong, meninggalkan semua yang pernah mengikatnya dalam kegelapan. Ia tahu bahwa jalan ke depannya masih panjang,
Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Meskipun dunia sekitarnya kini terasa tenang, Ayu tahu bahwa perjalanannya belum sepenuhnya selesai. Meninggalkan rumah yang dipenuhi kutukan dan bayangan nenek Sinta adalah langkah besar. Namun hidup baru yang ia inginkan memerlukan lebih dari sekadar kebebasan dari pesugihan. Ia harus menemukan makna baru dalam hidupnya, jauh dari dunia yang pernah ia kenal, dunia yang penuh dengan ilusi kemewahan dan kekayaan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Ayu memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan memulai perjalanan jauh ke kota besar. Ia ingin hidup seperti orang biasa, jauh dari godaan pesugihan, dan lebih penting lagi, ia ingin membangun kembali kepercayaannya terhadap diri sendiri. Dunia luar yang penuh dengan peluang terbuka lebar, dan Ayu tahu, meskipun ia harus memulai dari nol, kali ini ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, kebebasan. Di kota besar itu, Ayu bekerja keras untuk mencari nafkah. Ia tidak lagi menjadi perias pengantin yang dikenal karena keajaiban yang ia ciptakan dengan ilmu hitam, tetapi ia kembali merias dengan kemampuannya sendiri. Perlahan, pekerjaan yang dilakukannya mulai dihargai. Ayu merias wajah pengantin dengan hati yang tulus, menggunakan tangan dan keterampilannya tanpa harus mengorbankan apapun atau siapapun. Hari demi hari, Ayu merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kepercayaan diri yang hilang kembali tumbuh, dan ia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari jalan pintas. Ayu merasakan kedamaian dalam setiap gerakan tangannya saat merias pengantin. Ia tidak lagi merasa terperangkap, dan itu memberi rasa puas yang lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun kehidupannya semakin membaik, Ayu tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Walaupun ia telah mengakhiri kutukan nenek Sinta, ada banyak jiwa yang terikat di sepanjang jalan yang ia lalui. Ayu masih merasa ada luka yang harus ia sembuhkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang telah menjadi bagian dari kutukan itu. Ia ingin memberi lebih, tidak hanya sekadar mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang terjebak dalam pesugihan. Di tengah kesibukannya, Ayu mulai membantu orang-orang yang terjerat dalam pesugihan serupa. Ia mendirikan sebuah tempat untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang ingin keluar dari lingkaran gelap yang pernah ia jalani. Dengan pengalaman yang ia miliki, Ayu tahu bahwa untuk keluar dari dunia seperti itu, seseorang membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan. Mereka membutuhkan dukungan, pemahaman, dan sebuah alasan untuk percaya pada kebaikan dunia yang baru. Ayu juga mulai menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan nenek Sinta, kekuatan pesugihan dan ilmunya masih ada di sekitar mereka yang tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Ayu ingin memberikan mereka cara untuk membuka mata mereka, untuk melihat bahwa hidup mereka bisa lebih baik tanpa harus mengorbankan apapun. Dengan waktu, usaha Ayu mulai terlihat. Orang-orang mulai datang kepadanya untuk mencari bantuan, dan Ayu pun memberi mereka harapan. Mereka yang dulunya terjebak dalam dunia pesugihan, kini mulai menemukan jalan keluar. Ayu merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar kebahagiaan pribadi. Namun, meskipun Ayu merasa lebih damai, ia masih tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Ketakutan itu, rasa bersalah yang selalu ada, terus menggantung di pikirannya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah memberi lebih banyak kebaikan, rasa dosa itu tidak bisa hilang begitu saja. Ayu harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, agar bisa benar-benar bebas. Di suatu sore yang cerah, saat Ayu sedang duduk di teras rumah barunya yang sederhana, seorang pengantin baru datang menemuinya. Wanita itu tersenyum lebar, dan Ayu bisa melihat betapa bahagianya dia pada hari pernikahannya. Pengantin itu mengucapkan terima kasih karena Ayu telah meriasnya dengan begitu indah. Sebuah senyum tulus melintas di wajah Ayu. Pada saat itu, Ayu menyadari sesuatu. Ia telah menemukan kembali jati dirinya, tanpa kutukan, tanpa bayang-bayang kegelapan yang pernah menghantui. Hari itu, dia merasa hidupnya benar-benar baru. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah maju. Ayu menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati tidak datang tanpa pengorbanan. Namun,
Sekarang ia tahu bahwa pengorbanan yang sejati adalah yang tidak melukai orang lain, melainkan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Ia tidak lagi mencari kekayaan yang datang dengan harga yang sangat tinggi, tetapi ia mencari kebahagiaan yang datang dari keberanian untuk mengubah hidup dan memberi harapan kepada orang lain. Ayu tersenyum, menatap matahari yang terbenam di ufuk barat. Seiring dengan berlalunya waktu, ia merasa lebih dekat dengan kedamaian yang telah ia cari sepanjang hidupnya. Pesugihan, kutukan, dan masa lalunya kini menjadi bagian dari cerita yang telah ia lewati. Dan Ayu tahu, dengan keberanian dan hati yang tulus, ia akhirnya bisa menemukan jalan menuju cahaya, menuju kehidupan yang sejati. Ayu memutuskan untuk menghapus jejak-jejak lama yang mengikatnya. Setiap hari, ia berusaha menyembuhkan luka-luka yang tersembunyi dalam hatinya. Tidak mudah untuk menghapus masa lalu yang gelap, dan terkadang bayangan nenek Sinta masih menghantuinya. Namun, dengan waktu, Ayu mulai belajar bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang menghapus kenangan buruk, tetapi juga tentang menerima kenyataan dan tumbuh dari pengalaman itu. Ayu kembali ke kehidupan sehari-harinya, tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gelap. Namun, meskipun kebahagiaan itu terasa lebih dekat, ada sesuatu dalam dirinya yang terus-menerus mengingatkannya bahwa perjuangannya belum selesai. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi bagian dari dunia pesugihan yang penuh dengan ilusi, dan meskipun ia telah bebas, dunia itu tidak mudah untuk dilupakan. Pekerjaannya sebagai perias pengantin mulai berjalan dengan baik. Ayu mulai mendapatkan reputasi yang kuat di kota besar. Orang-orang mulai datang kepadanya, meminta agar wajah mereka dihias dengan sentuhan magis yang ia miliki, sentuhan yang tidak didapatkan dari ilmu hitam, tetapi dari tangan dan hati yang tulus. Ayu belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari uang atau pujian, tetapi dari rasa puas dan damai dalam menjalani hidup. Namun, di tengah-tengah kesibukannya, Ayu merasa bahwa masih ada sesuatu yang kurang. Meskipun ia telah membantu banyak orang menemukan kebahagiaan, masih ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Dalam kesendiriannya, Ayu mulai berpikir tentang orang-orang yang pernah terjebak dalam dunia pesugihan. Orang-orang yang mungkin masih berjuang untuk keluar dari kehidupan yang gelap. Ayu tahu bahwa ia tidak bisa hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ia ingin memberikan lebih banyak lagi kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Ia ingin membantu mereka yang merasa terjebak dalam pesugihan atau jalan gelap yang ia dulu jalani, memberikan mereka harapan untuk bisa keluar, sama seperti yang ia lakukan. Itulah alasan mengapa ia mulai merencanakan untuk mendirikan sebuah tempat yang bisa menjadi perlindungan bagi mereka yang ingin lepas dari kutukan itu. Tempat di mana mereka bisa merasakan kebebasan dan kasih sayang yang tulus, jauh dari ketakutan dan keputusasaan. Ayu menggunakan pengalamannya untuk membuka sebuah pusat rehabilitasi kecil di kota besar. Di sana, ia menawarkan bantuan bagi mereka yang ingin keluar dari dunia pesugihan dan kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Ayu bekerja sama dengan beberapa profesional, seperti konselor dan psikolog, untuk membantu mereka yang terperangkap dalam dunia gelap. Pusat rehabilitasi itu tidak hanya memberikan bantuan fisik dan emosional, tetapi juga menawarkan pelatihan keterampilan bagi mereka yang ingin membangun kembali hidup mereka. Beberapa bulan berlalu, dan pusat rehabilitasi yang dibangun Ayu mulai menerima banyak orang yang terjebak dalam pesugihan. Mereka datang dengan harapan baru, dan meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah, Ayu percaya bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil menuju kebebasan adalah kemenangan. Setiap kali melihat senyuman di wajah orang-orang yang berhasil keluar dari dunia gelap, Ayu merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Suatu hari, seorang pemuda datang ke pusat rehabilitasi itu. Namanya Danu, dan ia telah terjebak dalam dunia pesugihan selama bertahun-tahun. Ayu melihat ketakutan yang terpancar di mata Danu, ketakutan yang sama yang pernah ia rasakan dulu. Pemuda itu baru saja kehilangan segala sesuatu yang ia miliki, dan ia merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Ayu tahu bahwa ia harus membantu Danu untuk keluar dari kegelapan itu, dan ia berusaha dengan segala cara untuk memberinya harapan. Danu menceritakan kisahnya kepada Ayu. Ia datang dari sebuah keluarga miskin yang selalu berjuang untuk bertahan hidup. Ketika keadaan semakin sulit, Danu tergoda oleh tawaran pesugihan yang datang begitu saja.
Ia tidak tahu betapa besar harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan. Ia kehilangan segalanya, keluarganya, teman-temannya, dan bahkan dirinya sendiri. Tetapi Ayu tidak menyerah. Ia mengingatkan Danu bahwa kebebasan itu ada, bahwa ia bisa memilih untuk keluar dan membangun hidup yang baru. Ayu memutuskan untuk memberi Danu kesempatan kedua. Dengan dukungan dan bimbingan dari Ayu, Danu mulai menjalani proses pemulihan. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, dan untuk menerima kenyataan bahwa ia telah salah memilih jalan. Ayu tahu, perjalanannya sendiri belum selesai, dan ia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap orang yang berhasil ia bantu untuk keluar dari pesugihan adalah bukti bahwa ada jalan keluar dari kegelapan. Namun, Ayu tahu bahwa ia harus tetap waspada, karena dunia yang ia tinggalkan selalu penuh dengan godaan. Di tengah kesibukannya, Ayu juga mulai menyadari bahwa dirinya perlu lebih banyak waktu untuk merawat dirinya sendiri. Beberapa kali ia merasa terpuruk, teringat akan masa lalunya yang kelam. Tetapi setiap kali itu terjadi, Ayu mengingat tujuan hidupnya. Ia telah berhasil keluar, dan kini ia memiliki kekuatan untuk membantu orang lain. Ia tidak boleh berhenti di sini. Ia harus terus maju, dengan semangat yang lebih kuat, dengan tekad yang lebih bulat. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang membebaskan diri dari kutukan, tetapi juga tentang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Hari demi hari, Ayu merasa lebih dekat dengan kebahagiaan yang sejati. Ia mulai merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, lebih penuh. Setiap kali melihat orang-orang yang ia bantu berhasil menjalani hidup mereka dengan penuh harapan, Ayu merasa bahwa ia telah menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekadar hidup sendiri. Ia telah menemukan kekuatan untuk memberi, untuk mengubah dunia sekitar, dan untuk memberikan cinta yang tulus kepada mereka yang membutuhkan. Ayu menatap langit biru di sore hari, dengan senyuman tulus di wajahnya. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya penuh dengan ujian dan rintangan, ia akhirnya telah menemukan jalan yang benar. Ia kini tidak hanya bebas dari kutukan, tetapi juga bebas untuk mengejar kebahagiaan sejati. Ayu tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, tetapi ia siap menghadapinya. Sebab, ia telah menemukan kekuatan sejati, kekuatan yang ada di dalam dirinya, kekuatan yang mampu mengubah dunia.